Saat ini kita berada di Museum Teks Proklamasi. Kita akan mencari tahu nilai-nilai Pancasila yang terkandung di museum ini, serta sejarah yang ada di sini. Oke, langsung saja kita masuk. Ya. Di sini saya dan bersama teman-teman saya sedang berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum ini merupakan salah satu tempat bersejarah penting bagi bangsa Indonesia. Museum ini terletak di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Bangunan ini dibangun sekitar tahun 1920 hingga 1921 dengan gaya arsitektur kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, rumah ini ditempati oleh Laksamana Tadashi Maeda. Karena jaminan keamanan dari beliau, rumah ini dipilih sebagai tempat yang aman untuk pertemuan para tokoh bangsa. Pada malam 16 hingga dini hari 17 Agustus 1945, di rumah inilah Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Rumah ini menjadi saksi lahirnya kemerdekaan Indonesia melalui proses musyawarah dan persatuan. Kini bangunan tersebut difungsikan sebagai museum yang menyimpan diorama, dokumen, dan replika ruangan perumasan proklamasi sebagai sarana edukasi sejarah bagi generasi penerus bangsa. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada jam 10 malam, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo melakukan pertemuan dengan Laksamana Muda Maeda setelah kepulangan dari Rengas Dengklok. Di sana mereka akan membahas tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Maeda memberitahukan pesan Gunseikan, yaitu pemerintah militer Jepang, kepada rombongan yang pulang dari Rengas Dengklok agar menemuinya. Kemudian mereka dengan ditemani Maeda dan Miyoshi Tsukishiro, yaitu juru bicara Angkatan Darat Jepang, berangkat ke Gunseikan dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo tiba kembali di rumah Maeda sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Mereka menjelaskan kepada Maeda akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Menemui Mayor Jenderal Nishimura Otoshi di kediaman ini pada sekitar pukul 3 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo mulai merumuskan naskah proklamasi. Di sini Bung Karno membuat draft proklamasi dan Bung Hatta serta Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Perumusan naskah proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo di ruang makan. Di tempat ini Bung Karno membacakan hasil rumusan kepada para hadirin secara berulang dan perlahan. Kemudian Bung Karno bertanya apakah semua setuju dan semua menjawab ya. Setelah itu muncul perdebatan siapa yang akan menandatangani teks tersebut. Kemudian Soekarno mengusulkan Soekarno dan Bung Hatta yang akan menandatanganinya. Di sini ada ruangan pengetikan dan penandatangan naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di bawah ruang dekat dapur dengan ditemani oleh BM Dia. Pada saat pengetikan, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata. Kata tempo menjadi tempo. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan.
Peristiwa sejarah di museum ini tidak hanya bernilai historis, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini, para tokoh berasal dari latar belakang agama yang berbeda, namun tetap saling menghormati dan menyadari bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu selanjutnya ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini, perumusan naskah proklamasi menunjukkan kepedulian para tokoh bangsa terhadap penderitaan rakyat akibat penjajahan. Proklamasi menjadi wujud perjuangan untuk menegakkan martabat manusia dan hak setiap bangsa untuk hidup bebas dan beradab. Selanjutnya ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Perbedaan suku, agama, dan golongan dikesampingkan demi satu tujuan bersama, yaitu kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Selanjutnya ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini, naskah proklamasi dirumuskan melalui musyawarah dan diskusi, mencerminkan nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, proklamasi bertujuan mewujudkan kehidupan yang adil, merdeka, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui museum teks proklamasi ini, kita diajak untuk mengenang kembali sejarah para pendiri bangsa, serta memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam sejarah tersebut, seperti gotong royong, pertemuan, serta keberanian mereka dalam mendirikan bangsa ini. Semoga dari perjalanan ini kita dapat mengambil kesimpulan untuk bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Saya Muhammad Fadil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahan dalam ruangan hening tanpa suara, bertahan tak bergeming, terlalu lama bersanda, kita tak terbiasa. Dah. Ayo.